Video gadis Palestina berani lawan tentara Israel tidak ada takut-takutnya. Kekerasan tentara Zionis Israel kepada rakyat Palestina makin terbuka lebar di bulan suci Ramadan. Bentrok antara tentara Zionis dan rakyat Palestina dipicu dari kekecewaan warga Palestina yang digusur Zionis dari rumah mereka lantaran masuknya para pemukim Yahudi. Bahkan saat penyerangan di Masjid Al-Aqsa, laman Al-Arabia melaporkan Minggu 9 Mei sedikitnya 53 orang luka, sementara di pihak polisi Israel hanya sedikitnya 1 anggota mereka terluka. Tidak berhenti di situ, kekejaman Israel berlangsung di beberapa titik kota di Palestina. Baru-baru ini viral, seorang wanita Palestina begitu berani memperjuangkan hak atas tempat tinggalnya. Hanya bermodalkan ranting kecil, gadis berambut panjang itu pun akhirnya berhasil mengusir tentara Zionis. Simak ulasan berikutnya. Meski kebrutalan yang dilakukan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina kerap dikecam dan menjadi sorotan dunia, tidak membuat mereka berhenti hingga saat ini. Belum ada yang dapat menghentikan mereka. Seperti diketahui, negari Palestina telah kehilangan sebagian besar wilayahnya karena diduduki oleh Zionis Israel. Menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, pada 19 Oktober 2020, otoritas Israel telah menghancurkan 568 rumah warga Palestina. Lalu bangunan lain di tepi barat di tahun yang sama, termasuk di Yerusalem Timur, menyebabkan 759 orang mengungsi. Kemudian, tanggal 3 November 2020, Zionis Israel menghancurkan sebagian besar rumah penduduk di Kirbet Humsa, lembah Jordan, Palestina, karena warganya berada di daerah yang ditetapkan sebagai zona tembak yang diakui milik Israel. Hal itu membuat 73 orang mengungsi, 41 diantaranya adalah anak-anak. Video viral seorang wanita membawa bendera Palestina tengah diseret dan didorong oleh tentara Zionis Israel hingga tubuhnya tersungkur ramai menjadi perhatian. Dalam video itu, 2 rekan sesama wanita korban datang menolong, sementara seorang lagi berlari dari kejauhan melayangkan pukulan kepada tentara Israel. Keempat gadis itu termasuk dari sekumpulan pemudi yang hendak menjaga wilayahnya. Tampak tentara berseragam lengkap, rompi anti peluru dan dipersenjatai laras panjang itu menyerang warga satu persatu. Hal itu tentu tidak sebanding dengan para wanita yang hanya mengenakan kaos oblong biasa. Wanita pemberani lawan tentara Israel. Dokumentasi yang direkam oleh Hisham Abu Sahrah ini memperlihatkan seorang gadis berambut panjang yang tidak memiliki rasa takut. Melansir dari laman Instagram akun Enviralius, gadis itu hanya bermodalkan tangan kosong, ia mendorong tentara kesekian kalinya. Ia membentak sambil menunjukkan bahwa tanah yang dipijaknya adalah milik Palestina. Beberapa wanita yang tadi dihadang pun sengaja mereka pecah supaya tentara Zionis bisa menyerang satu persatu, sementara warga lain masih berjuang bersama di sudut lain. Zionis Israel mundur. Hanya ranting kecil yang dibawa wanita berambut panjang pemberani itu terlihat. Ia terus saja memungkulkan ranting yang patah kepada tentara Zionis. Dia terus menghadang tentara Zionis Israel yang hendak masuk ke perkampungan. Teriakan dan keberanian wanita itu patut diteladani, hingga akhirnya para tentara berjalan mundur menjauhi tempat mereka. Berikut video viral aksi berani gadis Palestina berusaha menjaga tempat tinggalnya dari serangan Zionis Israel di wilayah perbatasan. Mengerikan, 4.500 militer Israel alami gangguan jiwa. Angkatan Pertahanan Israel atau IDF menyebut pasukan wajib militer Israel terkena gangguan kejiwaan meningkat drastis. Hal itu terjadi pada kurun waktu 2018 mencapai 8 atau 4.500 orang. Apalagi sekarang.
Akibatnya, mereka yang menderita penyakit jiwa itu terpaksa dibebaskan dari tugas militer. Padahal pada tahun 2017 lalu, jumlah mereka masih mencapai 3.500 orang, artinya naik 30% setahun berikutnya. Dilansir dari Maarif, IDF mengungkapkan jumlah tersebut merupakan 44,7% mereka berasal dari sekte Yahudi konservatif Haredi, 46,6% dari kelompok sekuler, sementara 8,7% sisanya telah menempuh pendidikan agama formal. Menurut IDF, kejadian ini merupakan persoalan yang rumit untuk dijelaskan, namun kasus tersebut mengkhawatirkan bagi institusi militer. Dalam kebanyakan kasus, prajurit yang masih muda mendatangi kantor rekrutmen dengan surat yang ditandatangani oleh psikiater yang menunjukkan mereka mengalami masalah psikologis. Hal ini membuat IDF terpaksa membebaskan mereka dari tugas. Karena fenomena ini, IDF diprediksi akan melakukan investigasi besar-besaran serta bekerja sama dengan lembaga terkait untuk meninjau kembali kasus tersebut. Sebelumnya diberitakan sejumlah pemuda Israel meminta kawannya untuk melukai dirinya demi mencari alasan untuk meninggalkan tugas militer. Kemudian mereka mengatakan bahwa seorang warga Palestina telah berusaha menikamnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs Badan Penelitian tentang Israel, akan disebutkan bahwa pihak kepolisian Israel memproses kasus seorang prajurit yang coba melarikan diri dari tugas militernya. Di sisi lain, tentara Israel masih mengalami trauma bertahun-tahun setelah kalah di Lebanon. Begini kondisinya. 2 dekade setelah berakhirnya pendudukan Zionis Israel di Lebanon Selatan, pasukan Zionis Israel yang mengambil bagian dalam operasi itu masih mengalami gangguan stres pasca trauma. Dan ingatan gelap konflik, sebuah laporan mengatakan. Pasukan pada awal militer baru-baru ini di Tel Aviv mengatakan kepada media bahwa mereka telah menolak dukungan untuk PTSD atau gangguan stres pasca trauma dan efek lain yang ditinggalkan oleh konflik karena rezim tidak secara resmi menganggap pendudukan 1982 hingga 2000 di Lebanon Selatan sebagai perang. Mereka dikirim ke rumah sakit jiwa yang tidak sesuai, kata Avi Meir, yang berusia 50 tahun yang melakukan beberapa operasi di Lebanon Selatan seperti dikutip oleh Times of Israel. Meir sekarang berusaha untuk mendirikan pusat dukungan bagi mantan tentara yang menderita PTSD bersama dengan Orshid Strak, yang saudaranya Erez tewas bersama dengan 72 lainnya.